Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fauzar Rahma dengan NIM 202053168, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mulia Kudus. Saya akan menjelaskan tentang paparan sistem pada koperasi simpan pinjam. Yang pertama yaitu pemohon mengisi formulir pendaftarannya sudah tersedia di bagian sekretaris. Kedua, pemohon menyerahkan ke bagian sekretaris. Yang ketiga, sekretaris mencatat data anggota dan dicatat juga di buku besar simpan pinjam anggota. Yang keempat, sekretaris membuat dan menyerahkan buku simpanan anggota kepada anggota. Yang kelima, anggota sudah bisa melakukan simpanan setiap bulannya ke bagian pengisi pegawai simpanan. Yang keenam, sebelum pegawai bagian kasir simpanan mencatat simpanan anggota, pegawai mengecek data anggota, mencatat simpanan di buku besar simpan pinjam dan ke buku simpan pinjam anggota. Yang ketujuh, anggota mengajukan peminjaman dan mengisi formulir pengajuan peminjaman ke pimpinan. Yang kedelapan, jika peminjaman di bawah 4 juta, anggota bisa langsung melakukan peminjaman dan bagian pegawai kasir pinjaman akan mencatat ke dalam buku besar simpan pinjam dan buku simpan anggota. Yang kesembilan, jika di atas 4 juta, anggota harus menyerahkan jaminan berupa sertifikat atau tanah dan rumah, akta jual beli, akta hibah, dan BPKB mobil atau motor. Setelah itu, pimpinan akan menyetujui peminjaman dan anggota sudah bisa melakukan peminjaman pada bagian kasir pinjaman. Ke-11, apabila anggota sudah melakukan peminjaman, maka anggota harus melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Yang ke-12, anggota mengisi formulir angsuran. Yang ke-13, kemudian bagian pegawai kasir pinjaman akan mencatat ke dalam buku besar simpan pinjam dan buku simpan pinjam anggota dan dibuatkan bukti angsuran. Yang terakhir yaitu setelah dari buku besar simpan pinjam direkap dan diarsipkan untuk membuat laporan guna diberikan kepada atasan atau kepala koperasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengelompokan aktivitas. Pengelompokan aktivitas dibedakan menjadi 5, yaitu pendaftaran koperasi simpan pinjam, input data, simpanan dan tabungan. Keempat, pinjaman koperasi, dan kelima, pinjaman. Yang pertama, pendaftaran koperasi simpan pinjam, yaitu pemohon datang ke koperasi dan mendaftar. Yang kedua, pemohon meminta formulir pendaftaran kepada petugas koperasi. Ketiga, pemohon menerima formulir pendaftaran, pemohon mengisi formulir pendaftaran, pemohon menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas. Yang terakhir, pemohon menerima buku simpanan anggota. Yang kedua yaitu tentang input data. Yang pertama yaitu petugas sekretaris memberikan formulir pendaftaran kepada pemohon. Yang kedua, petugas sekretaris menerima formulir yang sudah diisi. Ketiga, petugas sekretaris mengecek data pemohon. Keempat, petugas sekretaris mencatat data di buku besar simpan pinjam anggota. Yang kelima, petugas sekretaris membuat buku simpanan anggota. Yang keenam, petugas sekretaris memberikan buku simpan kepada pemohon. Yang ketiga yaitu simpanan dan tabungan koperasi. Yang pertama, pemohon datang menanyakan kepada petugas layanan menabung di koperasi. Yang kedua, petugas memberikan informasi tentang macam-macam tabungan dan simpanan yang ada di koperasi. Yang ketiga, pemohon memilih jenis tabungan. Yang keempat, pemohon menjelaskan fitur dan manfaat tabungan. Yang kelima, pemohon memberikan setoran awal sesuai yang dijelaskan petugas. Yang keenam, petugas mencatat setoran pemohon. Yang ketujuh, petugas menyerahkan buku tabungan ke pemohon. Yang kedelapan, pemohon menerima buku tabungan. Yang keempat yaitu pinjaman koperasi. Yang pertama, pemohon menyerahkan kartu anggota koperasi kepada petugas. Yang kedua, petugas menerima kartu anggota. Yang ketiga, pemohon mengajukan pinjaman dana kepada petugas. Yang keempat, petugas menerangkan persyaratan yang harus dilengkapi pemohon. Yang kelima, petugas mengecek persyaratan pemohon. Jika sudah lengkap, petugas mencatat ke dalam buku besar simpan pinjam anggota. Yang keenam, pemohon menunggu proses pencairan. Yang terakhir yaitu tentang angsuran.
Anggota mengisi formulir angsuran, petugas mencatat ke dalam buku besar simpan pinjam, petugas merekap dan membuat laporan yang akan dilaporkan ke ketua koperasi. Yang ketiga yaitu business use case. Business use case di sini adalah pendaftaran, kemudian petugas menyetujui, anggota melakukan penyimpanan, peminjaman, dan angsuran. Setelah itu, petugas menginput data anggota, data penyimpanan, dan data peminjaman, data pengembalian, dan laporan data. Kemudian laporan akan diberikan kepada kepala koperasi. Setelah itu yaitu sistem use case. Sistem use case dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu login anggota dan login petugas. Yang kedua yaitu anggota melakukan pendaftaran. Yang ketiga, anggota melakukan penyimpanan, peminjaman, dan pengembalian. Kemudian, petugas melakukan pembuatan laporan yang akan diberikan kepada kepala koperasi. Skenario use case. Skenario use case dibagi menjadi 5, yaitu login, pendaftaran, anggota baru, transaksi simpanan, transaksi peminjaman, dan pembuatan laporan. Login yaitu aktor utama, masyarakat, dan petugas. Tujuan use case yaitu validasi hak akses sistem. Kondisi awal memastikan masyarakat sudah masuk halaman website. Kemudian kondisi akhir memunculkan tampilan menu. Yang kedua yaitu pendaftaran anggota baru. Pendaftaran anggota baru, aktor utama yaitu masyarakat, aktor tambahan adalah petugas. Nama use case adalah pendaftaran dan input data. Kemudian tujuan use case adalah mendaftar dan input data untuk menjadi anggota. Kondisi awal memastikan masyarakat sudah masuk halaman website. Yang kondisi akhir mendapat notifikasi sudah menjadi anggota. Setelah itu yaitu transaksi simpanan. Aktor utama masyarakat, aktor tambahan petugas. Tujuan use case melakukan penyimpanan atau menabung uang. Kondisi awal memastikan sudah menabung, kondisi akhir mendapatkan laporan tabungan. Yang keempat yaitu transaksi peminjaman. Transaksi peminjaman, aktor utama adalah masyarakat, aktor tambahan petugas. Tujuan use case adalah memproses peminjaman uang. Kondisi awal memastikan peminjaman cair, kondisi akhir mendapatkan notifikasi bahwa uang telah dicairkan. Yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Aktor utama yaitu petugas, aktor tambahan adalah kepala koperasi. Tujuan use case adalah kepala koperasi mengetahui aktivitas petugas. Kondisi akhir memastikan sudah menginput laporan, kondisi akhir menerima laporan. Sekian presentasi mengenai sistem informasi pada koperasi simpan pinjam yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.